Indonesia sebagai negara kepulauan. Apa itu negara kepulauan? Negara kepulauan adalah negara yang memiliki banyak pulau yang terdiri atas pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Indonesia terdiri dari banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Itulah mengapa Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil yang berada di wilayah Indonesia itu sendiri. Dari sejumlah pulau tersebut, 6.000 pulau tidak berpenghuni. Pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Para pulau kecil yang ada di Indonesia yaitu Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas daratan dan perairan. Daratan Indonesia adalah 1.922.578 km persegi, sedangkan wilayah perairan Indonesia adalah 3.257.484 km persegi. Wilayah perairan Indonesia berdasarkan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957 dan diakui dunia internasional tahun 1982 saat diadakannya Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika. Wilayah laut Indonesia meliputi pertama, yaitu perairan Nusantara, yang mana semua wilayah perairan yang meliputi sungai, rawa, danau, teluk, selat, laut, dan lautan. Adapun bagian dari perairan selanjutnya meliputi kedua, laut teritorial. Laut teritorial yaitu wilayah laut dengan batas 12 mil dari titik ujung terluar pulau-pulau di Indonesia pada saat air laut surut ke arah laut. Yang ketiga, ada batas landas kontinen. Batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah kelanjutan batas dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 meter di bawah permukaan air laut. Selanjutnya ada batas zona ekonomi eksklusif, yang mana adalah batas wilayah laut Indonesia sebesar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia, yang mana Indonesia mengumumkan zona ekonomi eksklusif ini pada tanggal 21 Maret tahun 1980. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal yang ke-33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dana dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya, yang mana di dalam hal ini peranan pemerintah dibutuhkan untuk bisa menjaga dan mempertahankan serta mengolah kekayaan dan potensi maritim di Indonesia. Pun peranan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan dan untuk memajukan Indonesia, yang mana sejak dikeluarkannya Deklarasi Juanda, Indonesia telah berjuang keras agar konsep negara kepulauan diakui di dunia internasional, membawakannya ke dalam konvensi internasional hingga pada akhirnya konsep ini diakui oleh dunia internasional. Adapun sejak diakui oleh dunia internasional, Indonesia telah berupaya untuk membangun Indonesia sebagai negara kepulauan. Ada banyak kebijakan dan program kerja pemerintah yang mengintegrasikan kebijakan kelautan dan maritim sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan nasional. Banyak program kerja yang direncanakan oleh pemerintah yang berwawasan maritim. Kebijakan pembangunan Indonesia ke depan perlu memperhatikan dua hal, yaitu pola dasar dan modal dasar pembangunan. Sebagai negara kepulauan,
Indonesia memerlukan kebijakan pembangunan dengan pola dasar pembangunan negara kepulauan. Karakteristik negara kepulauan harus dijadikan dasar dalam penyusunan pola dasar di segala bidang. Di bidang utamanya adalah ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Perencanaan pembangunan kepulauan Indonesia oleh pemerintah. Pelaksanaan rencana dan program pembangunan negara kepulauan membawa konsekuensi disediakannya alokasi anggaran pembangunan dalam APBD yang cukup memadai. Namun demikian, alokasi anggaran pembangunan daerah kepulauan harus disediakan dalam jumlah yang proporsional. Pembangunan dilakukan berbasis kemaritiman karena 65% wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Pembangunan pulau-pulau kecil membutuhkan kajian yang luas meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial, politik terhadap pengelolaan lingkungan agar supaya pembangunan pulau-pulau kecil mencapai keberhasilan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Pembangunan yang direncanakan tersebut diharapkan untuk dapat menjadi ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Kep 39 Men 2004 tentang pedoman umum investasi di pulau-pulau kecil. Bidang usaha yang terbuka bagi investasi pembangunan meliputi 1. Budidaya laut, 2. Kepariwisataan, 3. Industri perikanan, 4. Penyediaan air bersih, 5. Riset dan restoran, 6. Pertanian, 7. Peternakan, 8. Perkebunan, 9. Energi sumber daya mineral. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut yang mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakat. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Sekian dan terima kasih.